sebuah riwayat dan sebuah hadis disebutkan bahwa kita semuanya manusia atau hamba Allah ini pasti akan berpindah alam. Kita sekarang di alam dunia. Dalam sebuah riwayat bisa menjadi taman-taman surga, tapi juga bisa menjadi jurang-jurangnya neraka. Ketika disebut sebagai taman-taman surga, bagi hamba mukmin yang dimasukkan ke dalam liang lahat akan ditanya oleh malaikat. Kedua malaikat datang, didudukkan, ditanya. Kenapa Bapak Ibu pertanyaannya? Pertanyaan apa? Nah, itulah pertanyaan kubur saja sudah bocor. Apalagi cuma ujian nasun aja Mas ya. Man robuka? Siapa Tuhanmu? Bagi orang yang mukmin mudah menjawab, Robbi Allah. Man dinuka, apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa yang laki-laki yang diutus kepadamu? Muhammad. Dari mana kamu tahu? Aku membaca Alkitab dan aku membenarkan dan aku meyakininya. Maka datanglah suara dari langit, kamu benar, maka bukakanlah satu pintu dari surga, pakaikanlah pakaian surga, angin dingin sejuk sudah terasa. Itu bagi orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Sebaliknya bagi orang yang tidak beriman, masuk ke kubur ditanya pertanyaan yang sama, jawabannya sudah beda. Man robuka? Apa yang bisa dijawab? Aku nggak tahu. Gepukan itu semua makhluk di dekatnya mendengar kecuali jin dan manusia. Untung jenengan ra krungu. Munggo krungu marahin nangis. Digepuk jerit-jerit. Maka kalau ada hewan di sekitar kubur kok rame, wah itu berarti baru digepuk ini. Nah, bagi orang yang nggak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka Utsman ketika melihat kubur itu nangis, Pak. Karena kalau orang bisa selamat di kubur, dia akan merasakan nikmatnya kubur. Tapi orang yang nggak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka azab kubur itu nyata. Maka dari itu kita selalu di dalam sholat kita bermohon pada Allah, a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri, azab kubur. Kita selalu bermohon agar kita dibebaskan, terbebas, lulus dari siksa kubur. Kita aman, insya Allah ini keluarga Kemenak aman semuanya, amin. Aman langsung. Wes ngenteni akhirat, ngenteni kiamat ki cepet. Ora suwe banget. Nek wong seneng ngenteni waktu ki cepet. Tapi wong susah ngenteni waktu 5 menit lho ora kanthi. Suwene ra. Nah, jadi perbedaannya sangat jelas. Maka kubur itu bisa menjadi taman-taman surga, tapi juga bisa menjadi jurang-jurangnya neraka. Orang yang nggak bisa jawab digencet, dipukul dan sebagainya. Banyak kesaksian kubur baru dikubur, dibongkar sudah kebakar, dibongkar sudah ada ularnya. Masya Allah, itulah ada kubur yang nyata. Kita harus mengimaninya, kita berlindung kepada Allah, kita bermohon agar kita terbebas dari alam kubur. Setelah dari alam kubur kita berpindah lagi, nanti kita dikumpulkan di alam mahsyar. Semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Semua hamba pasti akan ditanya oleh Allah tanpa ada perantara. Mbah kowe bahasa Indonesia, basa Jawa, Gusti Allah mesti pirsa. Semua ditanya. Maka Rasulullah SAW dalam sholatnya berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini menjadi doa mungkin bisa nanti diamalkan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Doanya pendek. Hafal Bapak Ibu? Kayaknya belum. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah aku hisab yang mudah. Setelah sholat, Aisyah, istri beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu? Rasulullah menjawab, hisab yang mudah adalah buku catatan diberikan, dibuka, terus diampuni oleh Allah Ta'ala. Hisab yang mudah. Dibuka buku catatannya, ditutup, diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan Aisyah, sesungguhnya jika seorang hamba benar-benar dihisab pada saat itu, pasti mereka akan binasa. Nggak ada yang bisa lolos. Maka kita bermohon pada Allah dalam sholat kita, mungkin di sujud terakhir dan sebagainya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan aku hisab yang mudah.
Karena semuanya tergantung Allah. Tergantung kehendaknya Allah. Maka kalau Allah mudahkan, semua mudah. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diamalkan. Doanya pendek, Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi istri beliau Aisyah itu dengar Rasulullah berdoa di dalam sholatnya. Nah, maka ini menjadi ilmu pelajaran bagi kita. Rasul lho jek njaluk hisab sing mudah. Lah awake dhewe dina-dina maksiat dosa wae. Rasul wis maksum. Ya, maksum ya. Sudah terjaga maksum. Apa meneh Amir ya. Rasul itu juga Amir ya. Amir maksum komplit gitu. Jadi ini doa singkat yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah ijabah, kita dimudahkan dalam hisab kita. Dan nanti setelah itu kita perjalanan menuju Shiratal Mustaqim. Wah, ini perjalanan jangka panjang nih. Yang insya Allah kita semuanya besok pasti akan menjalaninya. Tapi belum. Di depan Shiratal Mustaqim, di samping kanan tidak ada selain amal-amal yang diperbuat. Samping kiri tidak ada selain amal-amal yang diperbuat. Di depannya persis neraka terbentang di sana. Dalam sebuah riwayat, sebuah hadis Rasulullah menjelaskan ada beberapa tipe golongan orang menyeberangi Shiratal Mustaqim. Yang pertama, ada golongan orang yang menyeberangi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Langsung teko. Untungnya seindik mundur banter lo saya jos semua. Seperti kilat. Dan jenengan pirsani njaba bar ya. Selap. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kok seperti kilat?" Rasulullah menjawab, "Apakah Anda tidak tahu betapa cepatnya kilat datang dan pergi?" Itulah satu golongan pertama yang melewati Shiratal Mustaqim. Ngungkuli jalan tol. Nek jalan tol itu nganggo suwe, nganggo ngantuk. Ini seperti kilat. Langsung tekan. Baleni nek ora ngantuk ya. Yang kedua seperti angin kencang. Seperti angin. Wah, angin kemarin di Amerika terjadi bencana angin 130 km per jam. Wah, luar biasa banternya. Itu orang nyeberangi Shiratal Mustaqim, Bapak Ibu. Masya Allah, cepet ya. Ya nyontohnya bene angin. Yang ketiga seperti terbangnya burung. Dengan pirsani burung. Nah, burino kira-kira indi-indi apa banter? Indi-indi jiblak lho, paling pelintang ini Mas. Agus saya loh. Cepet Bu. Yang selanjutnya seperti orang berlari. Tuh nyeberangi Shiratal Mustaqim kayak lari, melayu. Tapi ada juga orang amalnya tidak mampu membuat dia berdiri. Berdiri we nggak sanggup merangkak dia menyeberangi Shiratal Mustaqim. Di samping sudah ada gancu yang siap meraih dia. Gancu awake gosong borong tapi dia masih bisa merangkak selamat sampai tujuan. Ada pula yang golongan terakhir yang langsung diceburkan ke neraka. Nauzubillah min. Nah, inilah beberapa golongan. Mudah-mudahan paling ndak ide ya kaya manuk lah mabur cepet lah. Nek kaya kilat iki kaya abot ya. Cepet. Ya paling ndak aja sing dicemplungke lah intine. Kita bermohon berdoa kepada Allah dan mereka semua dibawa oleh amal-amal mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu jamaah semuanya, yang membawa kita bisa cepat dan tidaknya di Shiratal Mustaqim adalah amal kita sendiri. Amal soleh yang sudah, amal yang baik yang didasari dengan iman. Dan Alhamdulillah kita masih di bulan puasa, ini sudah masuk hari ke-12, sudah masuk 10 yang kedua. Monggo, amal kita tingkatkan. Banyak-banyak sedekah, baca Quran, petuk konco guyu. Nah, ini perlu Pak. Poso-poso ngeleh orang sing guyu iki piye? Diguyu, senyum. Bagaimana Rasulullah menjaga akhlak. Ya. Jadi yang membawa kita selamat adalah amal-amal kita sendiri yang insya Allah dengan amal itu mendatangkan rahmatnya Allah Ta'ala. Semua tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Maka dengan berbekal amal ibadah kita, amal soleh kita, itu yang akan membawa rahmat Allah turun pada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga besar Kemenak Kabupaten Sukoharjo, benar-benar diridhoi, dirahmati Allah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.